Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Anida Afaturyahanul Haq, biasa dipanggil Anit. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dalam DBMS. DBMS atau Database Management System adalah sebuah perangkat lunak atau software yang bisa digunakan oleh perusahaan guna membuat suatu sistem basis data atau yang akrab kita sebut dengan database. Nah, DBMS ini fokus dalam mengolah data dalam jumlah yang besar yang terkumpul di dalam database dengan menggunakan bahasa Database Definition Language atau DDL dan Data Manipulation Language atau DML. Beberapa fungsi sistem manajemen database ini adalah agar membantu perusahaan dalam mengubah data yang ada, menjamin keamanan dan pengintegrasian data perusahaan, membantu perusahaan dalam memperbaiki setiap kesalahan data, dan mendukung kinerja perusahaan agar lebih baik. Komponen DBMS yang pertama adalah File Manager. File Manager adalah komponen yang mengelola ruang di dalam disk dan juga struktur data yang digunakan untuk mempresentasikan informasi yang tersimpan pada disk. File Manager terdiri dari susunan data dalam database. Nantinya, File Manager akan mengelola susunan data yang ada di dalam penyimpanan dengan fokus pada struktur data yang digunakan agar mampu menampilkan informasi yang mampu mewakilkan. Komponen yang kedua adalah Database Manager. Database Manager adalah komponen yang menyediakan interface antar data low level yang terdapat pada basis data dengan program aplikasi serta query yang diberikan ke suatu sistem. Database Manager akan secara khusus mengatur bagaimana database mampu bekerja dengan baik. Komponen ini mampu menyediakan interaksi antarmuka atau interface data dengan berbagai data lain. Setiap database tersebut nantinya akan bekerja dengan program aplikasi yang ada di dalam suatu sistem yang menggunakan query. Yang ketiga, Query Processor. Query Processor adalah komponen yang berfungsi menerjemahkan perintah dalam bahasa query ke instruksi low level yang dapat dimengerti database manager. Query adalah bentuk pertanyaan khusus atau informasi dari suatu database yang tercatat dalam suatu format tertentu. Nah, dengan adanya query processor ini, nantinya data akan bisa diterjemahkan ke dalam suatu elemen, sehingga bisa diproses oleh database manager. Kemudian yang keempat ada DML Preprocessor. Ini adalah komponen yang mengkonfirmasi perintah DML yang ditambahkan pada suatu program aplikasi ke pemain prosedur normal dalam bahasa induk. Kemudian yang terakhir ada DDL Compiler. Ini adalah komponen yang mengkonversi berbagai perintah DDL ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung metadata. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen software utama dalam DBMS. Yang pertama ada Authorization Control, merupakan modul yang memeriksa apakah pemakai mempunyai wewenang untuk menyelesaikan operasi. Lalu yang kedua ada Command Processor, ini untuk memeriksa apakah pemakai mempunyai wewenang dalam menyelesaikan operasi. Yang ketiga ada Integrity Checker. Untuk semua operasi yang merubah basis data, Integrity Checker memeriksa operasi yang diminta memerlukan batasan integritas. Selanjutnya ada Query Optimizer. Modul ini berperan menentukan strategi yang optimal untuk eksekusi query. Yang kelima ada Transaction Manager. Modul ini berperan mengerjakan proses-proses yang dibutuhkan operasi yang diterima transaksi. Yang keenam, ada Scheduler. Modul ini berperan bertanggung jawab dalam menjamin operasi secara bersamaan terhadap basis data sehingga berjalan tanpa ada masalah antara yang satu dengan yang lain. Yang ketujuh, Recovery Manager. Modul ini berfungsi dalam menjamin basis data tetap konsisten walaupun terjadi permasalahan atau kerusakan. Yang terakhir, ada Buffer Manager. Modul ini bertanggung jawab terhadap pemindahan data antara main memory dan secondary memory seperti disk and tape. Oke, itu tadi penjelasan mengenai komponen-komponen yang ada di dalam DBMS. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, banyak salah yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!